Halo semuanya, selamat bertemu pada pertemuan yang ke-24. Kali ini kita akan mereview mengenai rangkaian arus bolak-balik. Contoh soal, sebuah rangkaian seri RLC dengan besarnya resistor sebesar 30 ohm dan induktansi sebesar 0,6 Henry dan nilai dari kapasitansi sebesar 500 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki tegangan sebesar 300 sin 100 T volt. Nah, tentukan besarnya impedansi rangkaian, tentukan persamaan arus, dan tentukan daya rata-rata yang diserap pada rangkaian. Untuk menjawab pertanyaan A, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mencari nilai XL atau reaktansi induktifnya dengan rumus omega kali L. Kita masukkan angka yang ada di soal, kita dapatkan hasilnya 60 ohm. Kemudian kita cari nilai reaktansi kapasitif atau XC dengan rumus 1 per omega kali C. Nah, kita masukkan data yang telah diketahui di soal, kita akan dapatkan nilainya sebesar 20 ohm. Lalu, kita hitung nilai impedansinya atau Z-nya dengan menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data nilai XL dan XC yang sudah kita hitung tadi, kita akan dapatkan nilai impedansinya sebesar 50 ohm. Kemudian, untuk menghitung persamaan rangkaian arus bolak-balik, kita gunakan persamaan I maksimum sama dengan V maksimum dibagi Z. Masukkan data yang ada pada soal, kita akan dapatkan besarnya arus maksimum sebesar 6 ampere. Rangkaian ini akan bersifat induktif dikarenakan nilai dari reaktansi induktifnya lebih besar daripada reaktansi kapasitifnya. Itu artinya tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase sebesar psi. Nah, untuk mencari nilai psi, kita dapat hitung dengan menggunakan persamaan tan psi sama dengan XL kurang XC per R. Kita masukkan data yang telah diketahui di soal, kita akan dapatkan nilai psi atau sudut fasenya sebesar 53 derajat. Atau bisa kita nyatakan dalam satuan radian 53 kali pi per 180 radian. Dari sini kita akan mendapatkan persamaan arus sebesar I maksimum dikali sin omega T dikurang psi. Karena rangkaian bersifat induktif di mana XL lebih besar dari XC-nya. Sehingga kita masukkan data yang ada, arus maksimumnya sebesar 6 ampere dikali dengan sin 100 T dikurangi dengan sudut yang kita dapat tadi 0,3 pi. Itulah persamaan arusnya. Lalu berikutnya untuk mencari daya rata-rata yang diserap rangkaian, kita gunakan persamaan tan psi sama dengan 4 per 3. Maka cos psi adalah 3 per 5. Atau kita dapatkan 0,6. Dari sini kita masukkan ke dalam rumus daya, di mana daya adalah tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos psi. Kita rubah dulu persamaannya. V efektif itu adalah V maksimum dibagi akar 2. Arus efektif adalah I maksimum dibagi akar 2 dikali cos psi. Kita masukkan datanya. Kita akan dapatkan nilai dari daya sebesar 540 watt. Contoh soal. Rangkaian seri RLC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi 10⁻²⁰ Henry dan frekuensi resonansi sebesar 100 Hz, maka kapasitas kapasitornya adalah sebesar. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan frekuensi resonansi, di mana frekuensi resonansi adalah 1 per 2 pi akar 1 per L kali C. Kita masukkan data yang diketahui di soal, setelah itu kita hitung, kita dapatkan nilai C-nya sebesar 40 pi kuadrat farad. Jadi besarnya kapasitansi pada soal ini adalah 40 pi kuadrat farad. Kita bisa menjawab, itu jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Untuk menentukan karakteristik hambatan sepotong kawat AB dengan menggunakan rangkaian seperti gambar, dari data tersebut dapat disimpulkan sifat rangkaian. Ini adalah gambar rangkaiannya. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menghitung besarnya impedansi. Terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Kita masukkan datanya di mana R-nya sebesar 40 ohm dikuadratin, lalu XL-nya itu 60, XC-nya 30. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, lalu kita akan dapatkan nilai Z atau impedansinya sebesar 50 ohm. Nah, kemudian rangkaian ini akan bersifat induktif karena nilai dari XL
60 ohm lebih besar daripada nilai dari XC yang sebesar 30 ohm. Jadi kita bisa menjawab kalau soal ini jawabannya adalah bersifat induktif ya, dengan impedansi sebesar 50 ohm. Jawabannya yang D. Contoh soal. Pada frekuensi 103 Hz, reaktansi induktif induktor adalah 200 ohm dan reaktansi kapasitif kapasitor adalah 5 kali 10 pangkat 3 ohm. Bila induktor dan kapasitor tersebut dirangkai seri dengan sumber tegangan AC, maka resonansi terjadi pada frekuensi. Nah, pada soal ini kita menjawabnya dengan menggunakan persamaan frekuensi resonansi, di mana Fr sama dengan 1/2 pi per 1/LC. Sebelum menghitung dengan menggunakan rumus ini, kita cari dulu nilai L-nya, di mana L adalah XL per omega. Kita dapatkan dari hasil perhitungan, L-nya sebesar 0,3 Henry. Kemudian kita cari dulu nilai kapasitansinya dengan menggunakan rumus C sama dengan 1 per omega kali C. C sama dengan 1 per omega kali XC. Kita masukkan data yang telah diketahui di soal. Kita hitung, dapatlah C-nya sebesar 3 kali 10 pangkat min 7 farad. Nah, kemudian kita masukkan nilai C dan L tadi ke dalam persamaan frekuensi resonansi. Kita hitung, akan kita dapatkan frekuensi resonansinya sebesar 530 Hz. Contoh soal. Suatu rangkaian seri RLC ibarat terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukanlah nilai dari reaktansi induktifnya, reaktansi kapasitifnya, impedansinya, arus efektifnya, dan tegangan pada masing-masing komponen. Nah, pada soal ini kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan yang A. Reaktansi induktif dapat kita cari dengan menggunakan persamaan XL sama dengan omega kali L. Di mana data yang telah diketahui di soal, tegangannya sebesar 120 volt, L-nya sebesar 0,2 Henry, frekuensinya sebesar 500 per Hz, omeganya sebesar 1000 radian per sekon. Kita cari nilai XL-nya, omega kali L. Kita masukkan data yang ada, kita akan dapatkan nilai XL-nya sebesar 200 ohm. Kemudian kita cari reaktansi kapasitifnya dengan menggunakan persamaan XC sama dengan 1 per omega kali C. Kita lakukan perhitungan, kita gunakan data yang ada pada soal, kita akan dapatkan XC-nya 1000 ohm. Setelah itu kita cari impedansinya dengan menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Kita masukkan data-datanya, kita akan dapatkan nilai impedansinya sebesar 1000 ohm. Setelah itu kita cari arus efektif sumber dengan menggunakan persamaan I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Kita masukkan data yang ada di soal, kita akan dapatkan besarnya arus efektif sebesar 120 mA. Setelah itu kita cari tegangan masing-masing komponen. Kita mulai dari tegangan resistornya. Tegangan resistor sama dengan I kali R. Kita masukkan datanya, kita dapatkan nantinya tegangan resistornya sebesar 72 volt. Kemudian kita cari tegangan induktornya dengan rumus VL sama dengan I kali XL. Kita akan dapatkan dari hasil perhitungan tegangan induktornya 24 volt. Lalu yang terakhir kita dapatkan nilai tegangan kapasitornya dengan menggunakan rumus VC sama dengan I kali XC. Kita lakukan perhitungan, kita perolehlah nilai VC sebesar 120 volt. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.